Halo, welcome di episode pertama dari The Feeding Room. Dan di episode pertama kali ini, bareng sama aku Algi Fari, kita bakal ngobrol sebuah topik yang aku ngerasa pasti yang nonton di sini juga merasakan hal yang sama, memiliki keresahan yang sama juga, tentang usia. Yaitu jangan tanyakan usia pada wanita. Kali ini aku nggak ngobrol sendirian karena ada dua figur yang akan aku ajak obrol bersama tentang hal ini, wanita-wanita super, wanita-wanita inspiratif. Di sini sudah barengan sama Dr. Andika Putri Perdana, Magister Biomedik, AM atau spesialis anti-aging, dan owner serta founder dari Belova Corp. Ada juga di sebelah aku ada Adin, Putri Solo 3 2024 dan juga Duta Lokananta 2024, figur anak muda aktif dan juga inspiratif. Sebelum kita bahas ke sana, coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi buat Dokter Vika dan juga Adin. Halo Kak. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga Kak? Alhamdulillah sehat banget dong ya. Apa yang membuat Dokter Vika dan juga Adin cantik hari ini? Merasa cantik hari ini karena apa? Karena kami berdua ini perempuan dan kami sangat damai dengan apa yang terjadi pada diri kami. Itu sih. Benar nggak sih Kak? Setuju? Adin setuju? Iya. Kita merasa percaya diri karena betul yang saya sampaikan. Iya. Merasa bersyukur dan cukup dengan apa yang ada di diri kami. Itu dia. Ini luar biasanya sosok-sosok yang ada di sebelah saya. Karena memang tidak semua bisa merasakan anugerah itu ya. Merasa merasa secure dengan diri sendiri. Iya. Pasti ada keresahan-keresahan yang dirasakan ya. Dan itu pasti surut dan juga kadang surut, kadang naik gitu ya. Full. Kadang merasakan, kadang cewek itu kalau aku lihat suka abis apa aku tuh ngerasa cantik banget nih. Ngaca tuh kayak cakep banget ya. Ada momen-momennya. Apalagi pas dandan. Pas dandan mungkin ya. Ada beberapa saat dimana ngerasa kayak, aduh kok kayak gini banget ya. Dan pasti juga kamu yang nonton merasakan hal yang sama. Apalagi sebagai wanita di sini kan, kalau kita ngomongin cantik itu kan luas banget ya Dok ya, luas buat Adin ya. Betul. Ada istilahnya standar kecantikan. Yang kalau aku sih ngerasa memang standar kecantikan dari tahun ke tahun selalu bergeser ya. Dinamis banget. Kemudian aku ngerasa lebih ke arah progresif dan inklusif ya, terutama mungkin di Solo juga, dimana mungkin kalau dulu standar kecantikan atau beauty standar itu ya begitu ya, yang cerah, yang slim seperti itu, kemudian sudah mulai bergeser ke arah kulit yang taunya lebih deep mungkin, tekstur rambutnya juga lebih beragam. Pernah ke arah negara mana ya kan? Betul sekali. Tapi dari semua beauty standar itu tetap ada satu yang kayaknya masih bertahan sebagai stigma. Apa tuh Kak? Usia. Usia ya? Iya nggak sih? Merasa seperti itu nggak? Mau bentuknya, sekarang nih oke, cantik itu sudah beragam, diversity, let's say, mau dari etnis seperti apa, mau dari karakteristik seperti apa. Tapi kalau ngomongin usia, kayaknya itu kok masih gitu-gitu aja ya. Jadi kan dari tadi yang diomongin ya, bahwa beauty standard ada pergeseran stigma, ada pergeseran pandangan. Kenapa beauty standard itu harus jadi penampilan? Itu loh sebenarnya yang kalau dari sisi saya ya, kenapa sih harus ke sisi penampilannya? Kenapa nggak dari fungsi tubuh yang sesuai pada usianya, kemudian dari fungsi mental dan juga fungsi fisik yang seimbang. Sebenarnya aku lebih ke situ ya Kak ya. Kalau dari saya sebagai orang yang setiap hari ketemu sama para klien-klien ya, yang kadang-kadang mereka kebingungan sendiri dengan kok aku udah nggak cantik lagi. Nah, itu dibikin sendiri loh. Ya kan Kak? Betul, itu jadi bikin sendiri. Nah makanya. Dan dibikin sama konten yang mereka lihat. Nah itu kan, Adin ngerasa gitu nggak? Sebagai anak muda mungkin pengguna sosmed yang lebih aktif ya. Kayak yang ditampilkan tuh ya tipikal kecantikan yang seperti itu. Nah, ada idolnya kan. Ada idol. Nah, ngapain gitu lah sebenarnya kan. Gimana Pak? Kalau dari Adin ya, kalau dari Adin tuh kalau melihat secara looks ya, kalau kita katakanlah kita menanamkan beauty standard itu tentang look ya, nggak akan ada usia nggak sih Dok? Nah itu usia yang Adin ini ya, setiap hari pasti kalau FYP itu aku akan ngikuti ini, akan ngikuti.
akhirnya kita nggak punya rasa cukup dan jadi nggak percaya diri karena standarnya kita jadi terpatok dengan standar-standar orang-orang lain kan. Terus wajahnya berubah-ubah loh. Berubah-ubah. Gimana maksudnya tuh? Ya, habis ini jadi apa? Nanti besok alisnya naik. Oh iya. Iya kan? Iya. Kan malah jadi nggak diri sendiri kan. Lost identity gitu loh. Jadi Iya. Iya. dan Makanya. Adi sekarang lebih tidak mengejar the perfect look ya, tapi the perfect soul gitu. Karena menurut Adi inner beauty itu standar beauty itu lebih baik dibangun dari inner beauty. Instead of solely into look aja atau physical wise aja ya. Karena memang apa yang terpancar di wajah kita ini sebenarnya dari dalam diri kita itu semuanya memancarkan cerita sebenarnya. Ya, karena apa? Kalau dari dunia medis toh Kak, misalkan kita ada cerita kita capek, kita stres, kemudian kita lelah, itu hormon bekerja. Nah, si hormon ini itu seperti sebuah mesin yang membuat tampilan itu jadi kelihatan. Orang ini tampak lelah loh, jadi kelihatan loh. Iya. Daripada kayak gitu, daripada kita memasukkan diri dengan merubah diri, merubah penampilan, lebih baik kalau aku perbaiki dari mental health-nya, perbaikin dari rasa bersyukurnya, berdamainya, itu sih Kak. Oke, sebelum kita ke sana, ini kan kalau kita ngomongin wanita, itu kan memang sejatinya itu ingin terus merasa cantik. Setuju nggak kalau itu? Iya. Ya kan, mau Wanita bagaimanapun, ya? wanita memang cantik. Nah, sebenarnya memang sudah cantik. Sudah cantik, fitrahnya itu cantik gitu kan. Benar. Cuman memang ada upaya-upaya supaya mereka tuh ingin terlihat lebih apa. Salah satunya itu lebih muda begitu ya, anti-aging itu sendiri. Iya. Dengan bertambahnya usia pada wanita, bahkan ada istilah dari perempuan wanita gitu ya. Di dalam bahasa Inggris pun girls and women gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang usia itu bertumbuh ya. Entah itu secara kita ngomongin biologis, fisiologis, kedewasaan mental. Tapi kalau dilihat mungkin terutama di Indonesia sendiri ya, ketika wanita tumbuh dewasa, itu memang kedewasaan tersebut membuat mereka itu lebih merasa macam-macam ya. Ada yang lebih merasa capable karena sudah merasa matang. Yang pressure. Ada yang malah justru pressure dan mostly saya lihat isunya adalah mereka merasa terpressure ya. Bertambahnya usia bukan semakin bertambahnya sayap atau lebarnya sayap, tapi kok malah justru ada pressure tertentu, ada kompleksitas role atau peran yang diemban, ada sesuatu yang membuat mereka resah gitu loh. Kalau Adi sendiri merasakan hal yang sama? Sama ya, jadi sebenarnya usia itu sangat menarik ya, dia sangat kompleks. Jadi usia itu bukan hanya sekedar angka atau seberapa lama kita hidup gitu ya, tapi lebih sebanyak apa hidup yang sudah ada dalam angka yang kita jalani. Dan aku merasa itu wow banget, makanya semakin bertambah usia sebenarnya nggak salah. Kita bertambah peran, kita bertambah beban keputusan, kita bertambah sudut pandang, itu tidak salah. Tapi ya usia ini sesuatu yang menarik karena usia itu sebenarnya tidak bisa dibatasi dengan sesuatu. Oke, itu Adin ya. Kalau dokter, aku penasaran dong. Kalau dokter sendiri mendefinisikan usia itu seperti apa sih? Kalau sebenarnya usia itu memang angka ya, tapi kan ada yang namanya kedewasaan. Kedewasaan itu tertanam dan juga timbul itu bukan hanya karena usia yang bertambah. Itu yang sebenarnya harus digarisbawahi. Tidak linear ya? Yang bertambah usia, berarti kedewasaan enggak ya? Ada yang memang dewasa memang karena dia memang usianya bertambah. Ada yang memang karena dewasa karena memang hidupnya yang memang sudah dengan banyak pressure di awal. Jadi ketika dia masih muda dia lebih dewasa. Nah itu. Jadi menurut aku usia itu ya sudah memang itu takdir. Tetapi bukan berarti takdir itu kalau di anti aging itu kan ilmu ya sebenarnya. Ilmu yang dimana si aging ini, proses penuaan ini bisa diperlambat, bisa diobati dan juga bisa dicegah supaya tidak menjadi yang buruk. Nah, jadi kita nanti waktu di usia senja kita masih seperti anak yang masih muda. Karena kita merawat gitu loh. Kadang-kadang orang itu yang tidak disadari adalah proses penuaan atau usia itu bertambah, dibiarin aja, diabaikan. Tetapi kita tidak menjaganya supaya tubuh kita tuh tetap nanti bisa bagus fungsinya di usia yang senja. Itu sih Kak gitu. Jadi usia itu memang benar hanya angka. Kalau di medis ada yang namanya usia kronologis. Kronologis itu adalah usia yang di KTP sesuai yang tertulis gitu ya. Ada yang namanya usia biologis.
Jadi kadang, misalkan ada sekarang kan banyak sekali yang olahragawan, dia sudah usianya sudah berapa, tapi masih kuat dia naik gunung, 60 tahun naik gunung masih oke. Itu namanya usia biologis yang sangat muda, kayak gitu. Ada lagi namanya usia psikologis. Banyak kan sekarang kan ya mental health kayak gitu. Itu sih kalau dari segi medis sih, Kak. Oke. Kenapa usia biologis tuh? Itu dia, Bisa karena kan dicek loh. banyak definisinya ya. Kalau Adil sendiri gimana deh? Kamu ngerasa kamu akan mencapai usia dalam tanda kutip tua, kira-kira usia berapa sih? Tidak ada batasan soal itu ya, karena di masa itu kalau hidup adalah akumulasi dari perjalanan kehidupan kita dan proses-proses kehidupan kita. Bahkan di usia Adin yang sekarang Adin merasa, kalau lihat teman-teman Adin ya dengan sebenarnya yang sepantaran ya, itu Adin merasa kayak sudah beberapa langkah lebih maju, bukan karena untuk sombong ya, tapi karena Adin melihat proses kehidupan itu yang membawa Adin akhirnya jadi seperti itu gitu. Jadi mungkin secara kesehatan atau usia psikologis mungkin ya jadi berbeda dari teman-teman yang lain. Seperti itu Mas. Yes, tapi ini topik yang menarik banget karena memang jangan tanyakan usia pada wanita. Ketika wanita ditanya umur berapa, agak sensitif ya. Entar reaksinya tuh berbagai macam ya. Ada yang kayak hayo berapa, ada yang make it playful atau yaudah jadi candaan ringan. Tapi dengan harapan dia yang nebaknya lebih muda gitu kan. Itu dia. Akan seneng kalau 25 ya, seneng langsung. Padahal mungkin berapa gitu ya. Tapi aku udah beberapa kali itu disebut seperti anak SMP gitu. Kalau itu sekali dua kali terdengar aku masih kayak oke, tapi kalau lama-lama jadi nggak nyaman juga loh. Jadi serba sensitif, disebut lebih tua kita juga kadang kayak, semoga enggak, jangan-jangan disebut lebih muda terus juga jadi kayak enggak, udah lebih dari itu. Oke, dan kalau menurut aku sih kayak kenapa harus tanya? Urgensinya. Iya, Maksudnya kan kalau kita lihat kompetensi nih ya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh ada namanya ageism ya. Jadi kayak memandang orang itu berdasarkan usianya. Bukan kompetensi, bukan value diri. Oke, ini menjadi bahasan yang sangat bisa dibilang sensitif ya. Karena memang kalau kita tanya ke seorang perempuan gitu ya, saya pun bahkan mikir kenapa harus tanya umur. Relevansinya itu apa? Konteksnya bisa lihat apa? Biasanya kan pada saat mungkin kalau dari Adin kan dalam dunia pageant memang ada batasan umur gitu ya. Mungkin dalam pekerjaan ada. Cuman ketika dalam obrolan kamu umur berapa sih? Gitu loh. Itu konteksnya apa nih gitu kan? Kalau aku tuh lebih, karena saya memang di bidang itu. Ketika aku bertanya kepada seseorang, itu karena melihat misalnya dia sama anaknya jalan, anaknya udah gede, tapi dianya masih tampak muda. Itu kita kan kayak guessing gitu, usia berapa ya? Gitu kan kadang begitu. Tapi jadi semacam permainan ya. Ini kakaknya. Lebih ke behind the story-nya. Kok bisa? Aku masih muda di usia itu sih yang aku ambil dari situ. Aku lebih ngambil ke gimana caranya biar nanti kalau aku usianya sama dengan beliau yang sudah lebih mature dari aku bisa semenarik beliau kayak gitu. Cuma memang kadang-kadang orang nggak nyaman kalau misalkan dia memang sensitif dan memang perempuan kan mudi banget. Itu dia. Mengerikan ya. Ya kita harus bisa melihat sih gitu. Tapi kalau cowok ditanya nggak apa-apa ya. Kalau aku sendiri sih biasa aja. Cuma kayaknya ada satu hal yang sama. Ketika disebut lebih muda dari umur kita asli, itu lebih suka nggak? Kalau aku lebih suka. Kalau dokter lebih suka. Kalau cowok tuh, kalau aku sosok ya kayak udah banget. Tapi nggak tahu kalau cowok-cowok lain ya. Cuman kayak tidak mendefinisikan apapun gitu loh. Iya sih, tidak mendefinisikan apapun, tapi jadi kadang agak sensitif gitu. Kok jadi lebih muda terus? Sebenarnya buat malah nggak terlalu lebih muda. Iya sih. Dikiranya apa? SMP. Agak parah gitu ya menurut. Kenapa kok dibilang anak SMP, Mbak? Katanya sih kalau dari yang aku tanya ya, anaknya karena penampilannya nggak seperti yang sekarang. Mungkin kan tren anak-anak muda sekarang kan mungkin make up-nya tuh mereka sering tebel timun daily, cara berpakaian. Aku kadang kan sering kalau pulang, yaudah nggak usah make up-an gitu, biasa merawat diri ya. Biasa. Aku tahu. Karena ada kacamata kamu biasa pakai. Oh ya, gitu ya. Tadi kan lagi stigma sosial. Gitu. Ada beberapa stereotip di otak manusia. Pakai aksesoris tertentu berarti lebih kecil nih kayaknya. Make up-nya gini udah usianya udah berapa? Iya, berarti kan diedit kok. Diedit, betul. Itu kalau kita ngomong secara look gitu ya. Tapi kalau dari dokter Vika sendiri, ketika bertambahnya usia, sebetulnya
apa sih yang bertambah? Ada juga nanti ya. Apakah memang kita ngomongin umur aja atau mungkin kita bisa sepakat bahwa dokter Pika memang lebih dewasa daripada Adit secara usia gitu ya. Cuman dalam journey atau perjalanan pribadi dokter Pika itu ketika bertambah usia, apakah memang hanya atas ataukah dari yang disebut di awal ya, ada kompleksitas peran yang di sana. Mungkin dari sub single menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu gitu, ataukah ada penambahan peran juga, penambahan tanggung jawab yang dirasakan? Karena beberapa perempuan tidak bisa merasakan hal yang sama ya. Bertambahnya usia malah terbatas pergerakannya. Merasa terbatas. Betul. Gitu ya. Kayak menjadi ibu rumah tangga, berarti kok kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Usia sekian mau berkarir lebih tinggi, kok kayaknya gimana? Tapi heran loh, dia malah jadi membaca ini ya. Bisa gitu. Kayaknya sengaja disiapkan Senaya dua POV ya. Jadi Membaca. baca. Karena itu menjadi topik yang didiskusikan. Iya, Kita kan ya. kritis ya dengan topik-topik Iya. seperti itu. Kalau kritis, Kalau misalkan dari pribadi aku, pertambahan usia bagi aku tuh harusnya ada kesiapan mental yang lebih matang lagi, kesiapan emosional yang lebih baik lagi. Harusnya itu ya, bukan malah memang kita menjadi lebih lemah dalam segi fisik ya, itu kan semua kita sendiri loh yang bikin gitu loh. Kalau kita tambah usia, aku biyen kok bisa ngangkat galon, saya gak bisa gitu lah ya. Kayak gitu lah. Kenapa nih, memang kita sendiri yang malas untuk melatih fisik. oh iya. Ya kan, kalau usahakan memang dari segi medis itu memang hormon, itu memang ada namanya pergerakan, dia akan berubah kayak misalkan wanita itu semakin berusia lebih ya estrogen, progesteron akan turun kayak gitu, terus kortisolnya makin tinggi, kitanya makin gampang gemuk, dia soalnya belum stres dulu mas. kortisol sebenarnya hormon waspada. Waspada. Hormon waspada. Oh berarti kalau saya bahas ngomong stres itu tidak sepatunya. Kenapa dia bilang stres? Karena kalau stres kortisol naik. Oh gitu. Ya, jadi sudah. Oke. Dia lebih ke hormon yang waspada. Semakin bertambah juga versi yang bertambah ya. Iya, karena kan memang kita kan stresnya mesti nambah, ya kan, kita mesti emosional, mimiknya mesti lebih beragam. Kemudian juga misalkan pola hidup juga berpengaruh, kita kerjaan malah kayak gitu loh, yang kita nggak memberi waktu diri sendiri untuk istirahat ya, sehingga itu terpengaruh kepada hormon-hormon yang baik saat kita berusia tua. Beberapa hormon kewanitaan, estrogen, progesteron malah turun, hormon kebahagiaan malah turun. Sebenarnya itu satu rangkaian yang nggak bisa dipisah. Sebuah siklus yang tidak bisa, yang irreversible, tidak bisa dihindarkan. Keniscayaan kalau kita ngomongin secara biologis dan fisiologis. Ya, itu kalau di beberapa orang yang mengalami, kenapa ya kok aku ngerasa kok sekarang kok lebih tua daripada umurku. Tetapi sekarang kan memang pola sosial itu berubah, kita lebih aware terhadap kesehatan ya, kayak misalkan kayak kita olahraganya sekarang kan juga baru banget kan, nah ya makanya selalu kan wellness and tourism ya, yang selalu bagus banget sih. Terus kemudian kita lebih ke penampilan yang apa adanya, nggak berat. Nah itu pengaruh banget sebenarnya, dan itu bisa memudahkan kita, jadi kita nggak menjadi setua usia kita. Kalau Adi gimana? Merasa sama nggak ketika usia bertambah? Ada nggak sempat ngerasa kepikir ada cita-cita, tapi sering bertambah usia kok kayak harus realistis ya, harus memikirkan ini, memikirkan itu. Iya. Itu terjadi ya, karena itu tadi sembari bertambahnya usia, bertambah juga kompleksitas peran ya Mas Alia. Ya benar, dari yang diasuh jadi mengasuh, dari yang mungkin kita anak-anak jadi seorang kakak, dari seorang siswa, dan jadi seorang karyawan mungkin ya. Jadi itu yang membuat kita semakin kerasa gitu kalau kita berusia tuh ada juga sudut pandang kita makin terbatas, atau justru kita melihat itu sebagai peluang untuk makin maju ya, berkaitan dengan cita-cita. Kalau Adin yang Adin rasakan sekarang ya, dulu sempat ngerasain apa mungkin ya terbatas karena peran, tapi sekarang puji Tuhan sudah mulai punya gambaran-gambaran yang mungkin itu juga dampak dari bertambahnya usia ya, bertambah juga perspektif kita, pendalaman kita melihat sesuatu. Tapi kamu rasa berat nggak jalannya? Ada masa-masanya ya sih dong, karena ya mungkin kalau aku merasa itu kayak bagian itu sebenarnya bukan tanggung jawabku gitu, tapi memang karena tuntutan kehidupan jadi aku harus jalani itu. Jadi fase berontak. ada fasenya, ada. Dokter ada fase berontak aja. Kan soal dokter nih. Iya ya. Karena tidak semua orang
memiliki pursuing a degree as a doctor. Ya. Tidak semua orang bisa mempunyai privilege bercita-cita tinggi gitu ya. Aku dulu koas belum punya anak. Oh, posisi koas yang setelah sarjana dokter. Iya, aku dulu udah punya anak. Tapi dan suamiku di Jakarta, aku di Solo. Berat tuh. Berat dan itu benar-benar membuat stres banget. Iya. Kalau kata yang saya sih lakoni baik. Sudah juga kan. Dan akan selesai sebenarnya. Tapi memang itu membuat kayak saya ketemu dosenku zaman dulu ya. Kamu nggak Vika loh, kok saya ini kok ini gitu loh. Jadi Ngerinya tanda kutip ini tuh negatif. lebih negatif. Oh. Kok dulu yang rapi waktu sebelum punya anak, ketika punya kan ya, sekarang koas ya, koas aja udah berat, punya anak gitu kan. Belum lagi ya biasalah orang tua itu kan misalkan bukan dari background dokter, dia tidak paham dengan kemumetan seorang yang sekolah di kedokteran. Iya. Jadi tuntutannya macam-macam. Memang sosial itu benar-benar 80% lah mempengaruhi mental health kita. Betul. Kayak gitu kan. Mbak Ani ini wajahnya damai loh kalau aku ngeliat. Gimana aku wajah damai kok? kayak ya udah gitu. Jadi dia kan dikira anak muda ya. Mungkin karena dia semelek ya lama-lama ya. Dia tuh apa sumeh gitu ya? Semuanya itu ya sudah menerima. Oh, menerima. Gitu. Sudahlah ya. Itu kan beberapa orang nggak bisa menerima gitu. Iya. Kayak Wow. kenapa sih? Nah, apalagi banyak yang di sosmed ya. Iya. Sampai jadi drama ya. Betul. Iya. Itu kalau di filmin bisa jadi Cerita episode panjang. Ngomongin film, aku tuh nonton satu film betul. tadi ya, judulnya The Substance. Ini salah satu film yang masuk Cannes Festival juga tahun 2024 yang aku nonton. Judulnya The Substance menceritakan bagaimana seorang aktris ya, yang tadi kita bahas di awal ya, idol gitu kan, yang mencapai usia 50 sekian, bisa dibilang dalam tanda kutip lewat masa era kejayaannya, semua program-program TV-nya tuh udah dihapus, di cancel, dan dia merasa dia tidak worth it lagi gitu. Akhirnya dia menemui sebuah lem misterius, ada satu substance di situ yang disuntikan ke dalam badannya. Keesokan harinya ketika substance itu sudah bereaksi, dia punya dua badan. Badan dia yang awal yang dalam tanda kutip sudah tua itu, dan badan versi muda dia dengan embel-embel promosi the better version of yourself. Dari awal sudah ditekankan better. Yang berarti kan berarti lebih muda tuh better berarti gitu kan. Di sana ada kompleksitas di mana dia harus memilih badan, ada schedule-nya gitu. Jadi harus seminggu di badan muda, seminggu di badan tua. Tapi kan namanya orang, namanya cewek, ingin muda terus. Akhirnya dia memilih untuk stay di cangkang yang muda itu terus. Ada akhirnya fase-fase konflik dan lain sebagainya. Itu film yang sangat indah harus kita tonton kalau kita ngebahas soal umur ya. Endingnya gimana? Endingnya, aduh kalau aku spoil apa-apa ya. Tapi endingnya tuh adalah hancur semua. Itu yang bingung. Karena keserakahan dia ingin hidup di cangkang yang muda terus. Nah itu menunjukkan bagaimana wanita memang ingin tampak lebih muda terus. Gitu ya. Ekspektasinya menjadikan dia. Karena memang dari yang dirasakan, aku sebagai penonton gak menyalahkan dia yang itu karena memang itu cowok-cowok itu pada ngomong udah lewat lah masa lu, udah tua ngapain sih, udah 50-an mau ngapain lagi sih, udah pensiun. Setuju nggak? Apakah terjadi di Indonesia juga, terjadi sekitar dokter yang juga? Iya, kalau di klien-klienku ini ngomongin yang agak ini ya, agak gitu ya. Jadi banyak banget perempuan yang dia ingin memperbaiki area intim, memudahkan area intim. Di situ ya, karena memang dia merasa tidak diterima oleh pasangannya lagi. Ya. Entah itu dia omongkan secara verbal atau dia hanya perlakuan kayak wanita itu kan bikin inti kita tuh udah mikir Rasa gitu ya. belum sebagai omongan ya tuh. Terus kalau dari sisi medis sebenarnya sih boleh karena memang teknologi ilmu pengetahuan dibuat dan semakin maju memang untuk membantu manusia. Nah ya cuman ketika ekspektasi itu berlebihan dilakukan secara tidak benar, harus instan, harus terus menerus, ya pasti ada efek sampingnya. Yes. Nah, itulah. Jadi memang sebenarnya
kuncinya tuh satu berdamai dengan diri sendiri kalau aku. Terima dulu nggak sih dok? Ya. Karena kalau denial terus capek ya. Bener. Yang kedua komunikasi. Kenapa nggak nanya gitu loh? Nanya ke pasangan. Ya, kan memang kita itu insecure karena omongan orang sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Kan ada orang ngomong begini, aku tadi dibilangin orang kok gini, terus apa iya sih ngaca-ngaca, apa hidungku kurang mancung, apa kamu sebenarnya lebih cantik loh kalau hidungmu dimancuin, atau kamu lebih cantik loh kalau sinimu tirus, kayak gitu loh. Kenapa harus memikirkan kata orang dulu? Karena memang Tuhan menciptakan kita tuh sudah dengan keunikan dan keindahan sendiri. Kalau kita sudah menerima dan menjaga loh ya, itu sudah cukup banget. Dan orang ini pasti punya sisi menarik kok. Apapun itu, dari usia berapapun, dari warna kulit apapun, semua orang punya cantiknya sendiri, punya kemenarikan sendiri. Itu dia. Terus gitu. Kalau orang bilang beauty is paid, but also beauty is option. Ya, Sebuah pilihan. ya. Kamu mau merasa cantik atau enggak? Iya. Kalau ada sendiri gimana? Yang apa nih? Yang tadi ketika mungkin Adin masih merasa, sebenarnya masih merasa muda atau posisinya gimana? Muda dong ya? Muda terus. Harus muda terus. Fisik boleh berubah, semangat harus tetap kerja. Tapi sudah mulai menemukan itu nggak, kayak semacam orang ngomong kayak mumpung masih segini usianya, dang lah ngapain gitu ya, daripada nanti udah umur segini udah Ya. bisa, kan kadang begitu ya. Jadi sebenarnya orangnya nggak begitu menghiraukan. Ya karena dia belajar ya hasil ketika apa-apa itu jangan langsung menerima mentah-mentah apa yang sekitar kita. Ya mungkin itu sebagai kritik oke, tapi eksekusi lihat kita ya. Jadi ya udah nggak begitu terpengaruh soal itu sih. Jadi memang lebih ke omongan-omongan itu tuh kita terima sebagai apa ya? Itu membangun aja. membangun. Jadi sebenarnya kalau proses itu dilawan itu kayak nggak akan membuahkan hasil. Maksudnya pertama manusia ini kan Yes. kita tidak melawan itu dalam bukti kita melawan apanya. Kalau kita melawan prosesnya itu nggak akan bisa, karena kita sudah dikasih ketetapan sama Tuhan ya seperti ini, kehidupan kita sudah diciptakan dengan baik. Tapi kalau kita melawan kerusakannya, nah itu boleh. Kerusakan yang kita sebutkan mungkin kok aku sekarang begini karena mungkin dulu pola hidupku tidak sehat. Makanya berantakan. Ya, kenapa aku begini? Mungkin karena aku tidak baik dalam merawat. Nah, itulah yang harus kita lawan. Kerusakannya, bukan malah melawan waktu dan prosesnya. Proses Nah, menuju itu. agingnya itu Itu sendiri ya. akan sama saja. Tapi Kak, jadi kan Kak Akif kan ngomong, masih usia segini kamu masih bisa ngapa-ngapain. Itu terjadi sama aku. Gimana dong? Jadi ceritanya aku tuh kemarin sempat banget kena saraf kejepit, Oke. sehingga di usiaku aku udah gak bisa jalan. Itu aku sempat ngalamin. Sorry, share itu. Berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu, aku mengalami keadaan di mana aku hanya liburan, nggak bisa jalan gitu, sampai akhirnya menemukan pengobatan yang benar gitu ya, dan akhirnya aku bisa jalan lagi. Tapi di masa-masa aku nggak bisa ngapa-ngapain ini, itu menjadi pukulan berat banget buat aku. Yes, Apakah yes, aku akan seperti ini terus sampai nanti usia tua dengan kalau misalnya nggak bisa jalan, kaki kita mengecil loh Pak. Itu yang terjadi sama kakiku. Jadi benar-benar kalau orang mager ya itu yang terjadi di badan dia akan rusak seiring berjalannya waktu. Terus ketika aku sudah sembuh, aku ketemu sama orang, misalkan dia mager ya, bukan lebih ke anak muda atau ke yang lebih kuat ya, tapi lebih ke mager. Nolak gitulah, hidupnya komunikasi. Mager ya, terus ayolah CDPI kamu, banget ya. ayolah kamu tuh lebih memanfaatkan waktu dengan benar, lebih ke menabung dengan kebaikan-kebaikan, olahraga, makan yang benar, kemudian tidur yang benar, supaya nanti tuh ketika kamu sudah usia lanjut itu masih bisa menikmati hidup, masih bisa jalan-jalan gitu. Maksudku tuh semua nggak bisa instan gitu. Kita nggak mungkin loh kita lumpuh kita pakai yang sewu botox kita bisa di pantai, nggak bisa loh. Yang bisa dilakukan kan kita lebih badan yang sehat, meskipun wajah kita ada kerutan, tapi kalau kita berdamai kita masih bisa bermain di pantai, jalan-jalan sama teman-teman, sama pasangan. Mulai dari itu banyak banget muncul juga tren olahraga Nah, bagi itu bagus. mungkin Bagus lebih, banget itu. aku nggak tahu kenapa, tapi lumrahnya untuk kaum wanita ya, pilates, Iya. kemudian yoga, Ya. itu kan memang maksudnya ngelihat
pengguna apa itu? Peminatnya. Peminatnya itu adalah kaum awal Iya. yang berbagi kontennya pasti kan kayak taruh terus latex. Itu memang upaya untuk menjaga diri supaya di usia sekian nanti itu kondisi masih prima. Iya. Jadi itu yang mau dijaga ya, Iya. kesehatannya. Tapi bagaimana dengan lu ya kalau dari seorang dokter? Kayak sebetulnya ini kontradiktif ya ketika kita melihat society sangat-sangat berusaha menerima bahwa aging itu tuh ya lumrah. That's the beauty of being a human. Ya, Manusia itu cantik, manusia itu indah karena ya kita bisa memuat. Kita menikmati Ya. proses itu. betul. Kalau kita abadi, stay yang terus, muda terusnya ya kita nggak bisa menikmati apa yang ada ya. Iya. Tapi di saat yang sama, sosok-sosok yang kita lihat itu tuh promoting, aku sobat sebut beberapa selebritis mungkin ya. Kalau kita lihat ke Hollywood ada Lindsay Lohan. Dia usia sempat ada fase dia di mana terlihat tua. Tapi ketika tampil, saya lupa di sebuah event apa, tiba-tiba udah muda lagi, kencang lagi. Let's say Kris Jenner. Di usia 70 sekian, dia masih sangat kencang. Kalau cowok ada Bradley Cooper. Dia bener-bener akhirnya jadi muda lagi. Kalau di Indonesia mungkin Yuni Shara, yang bahkan jadi BA salah satu beauty machine ya, Oh iya. itu menjadi sebuah hal yang kontradiktif ya dok ya. Masyarakat ini menerima bahwa menua itu adalah sebuah proses yang indah, tapi kok dari setiap selebritis yang muncul yang dipuja-puja malah yang justru yang kelihatan muda gitu. Kalau dari sisi sebagai dokter nih, sempat ada pergolakan batin nggak atau kayak menanggapi persepsi seperti apa? Jadi yang pertama, kalau dari segi medis, memang proses penuaan itu ada dari dalam biologis, memang dari usia sel yang memang menua, kemudian hormon yang berubah, yang aku bilang tadi. Tapi juga ada yang namanya paparan dari luar sebenarnya, seperti kayak sinar matahari, kemudian kita polusi, kemudian radikal bebas dari minuman atau makanan yang kita konsumsi, yang semuanya nanti akan mempercepat proses penuaan, seperti itu. Nah, ketika seseorang itu seperti yang disebutin tadi, yang sudah melakukan sebuah operasi ya atau apa itu yang secara instan dia ingin lebih berubah, sebenarnya kalau dia dari dulu sudah baik dengan cara hidupnya, dia tidak minum alkohol yang berlebihan, dia tidak menerapkan gaya hidup yang sehat, tidurnya juga seimbang, kemudian ya mereka kan selebriti dipandang orang, akhirnya dia ada sampai pada titik stres. Gitu Karena sih. apapun yang aku perbuat di stigma orang, akan sama nilai orang, dia stres sebenarnya. Akhirnya dia berbuat di luar yang seharusnya, yang membuat dia makin tua dengan makan yang nggak karu-karuan. Dia itu tadi semua menjadi stres dan dia menjadi seseorang yang tidak menarik lagi menurut dia. Nah, kemudian dia melakukan perubahan. Kenapa? Karena di masyarakat yang awet muda adalah yang menarik. Itu sih, dia pasti di mata tuh penampilan. Padahal banyak banget yang kayak Yuni Shara kayaknya minimal sekali ya untuk melakukan sebuah prosedur seperti itu. Dia kalau lihat badannya dia kita tahu dia hidup sehat dong. Ya karena memang selain dia punya keberuntungan gen yang bagus ya, ada yang juga sama tuh. iya kan. Tapi Ya, jadi kita bisa belajar sebenarnya dari para public figure, mana yang dia memang menjaga, mana yang dia memang tidak menjaga, dan hasilnya seperti apa itu sebenarnya dari gambaran-gambaran itu sih. Terus kemudian untuk hasil yang instan, operasi atau apapun yang namanya tadi kembali lagi teknologi dibuat untuk membantu manusia ya, tetapi karena kadang-kadang orang itu nggak berhenti dengan ekspektasinya, dirubah. Ada kan satu mobil itu yang sekarang lagi rame juga melakukan perubahan yang menjadi beberapa orang ngomong kok jadi aneh, tetapi beberapa bagus aja. Itu kan kembali ke pendapat masing-masing orang lagi. Subjektif ya. Nah, tergantung kita ya sebagai public figure-nya itu yang menanggapi. Menurut aku, kalau misalkan dia memang ya aku sukanya begini, ya dia akan hidup dengan happily ever after lah ya, dia akan damai dan juga nggak akan mikirin gitu. Kemudian untuk itu beberapa kasus terjadi pada public figure perempuan. Kalau public figure laki-laki
semakin dia bertambah usia, malah kebanyakan lebih power. Itu dia. Nah, itu Sebuah ketimpangan stigma ya. kenapa gitu. Kalau kita ngomongin cewek-cewek ya, ini mulai berantem nih ya. Iya, ini mumpung nih. Mumpung nih ada cowok, ada cewek Nah, gitu kan. lebih mature, lebih garing kan. Lebih matang lagi. Lebih pantang dan suka itu gitu. Kalau perempuan tuh kenapa nggak dinilai gitu? Nah, itu. Kenapa ya? Ya, karena kadang ya perempuan tuh nggak dimulai capek. Ya, jadi kita nggak jadi kayak ya udah bawaannya jadi begitu. Coba, aku kesel ya, aku capek ya udah. Iya benar. Ya, insyaallah ya. Kenapa relate dengan kehidupan kita tuh dok dekat? Di luar kan capek, ya udah istirahat. Ya. Kalau kalian capek, ya orang rumah masih belum biasanya udah Tapi capek. kadang dia sendiri sih yang bikin masalah sih. Ini kita nggak mengeneralisasi ya, tapi memang depends ke personal Iya. masing-masing. Cuma satu topik yang sama tadi itu adalah ketika usia yang sendiri memang terbagi-bagi dalam usia biologis dan yang tahu. Sosial. Kalau di sendiri dulu Apa ini? sudah ini ya akan merasa dewasa. Aku ngalusin ya, istilahnya tua kali ya. Ya sekali. Merasa tua ketika umur berapa sih nanti? Kira-kira Merasa tua. ketika gini deh, dalam konteks oke, aku akan membuat sebuah keputusan ketika aku di usia ini. Let's say nikah atau berkarir sebagai apa? Kalau aku ya, aku akan memutuskan kalau aku tua ketika aku sudah tidak punya semangat untuk melakukan sesuatu. Oke. Aku akan mengklaim diriku tua ketika aku sudah tidak punya passion untuk do something, create something. Nah, itu baru tua. Kalau selagi masih aku bisa melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengkaryakan sesuatu ya masih muda. Kenapa hidup? Dan akan rasa bagus ya. Dengan jiwa. Kan, bukan. Perfect soul. Oke. Soulnya memang ya. Iya, benar. Yes. Tapi itu sendiri sih. Ini dokter menyuarakan banyak keluhan mengenai wanita juga ya ketika pria itu sendiri ketika matang tuh kayak, weh, Lebih menarik. lebih menarik gitu ya. Iya, Lebih iya. materialnya tuh kayak lebih wah Ya, gitu itu ya. penilaian masyarakat. Dan betulnya juga ketika wanita matang tuh juga banyak gitu ya. Sosok-sosok yang ketika dilihat inspiratif ya kayak Sophia Latjuba, let's say Nadia Hutagalung gitu ya, kayak semakin aging lagi fine wine Main baik. ya ketika Oh. kita ngomongin wine kan ketika makin tua itu Iya, yang terlihat iya, value wine iya. ya. Tapi tidak semua seperti itu. Hanya yang meets the conventional beauty standard yang memang sudah dari sebenarnya cantik gitu ya. Makanya itu Pak. Ketika ada wanita yang merasa resah dan akhirnya datang ke dokter, biasanya yang diomongin itu apa sih? Dok, ini kok aku ada flagnya ya, paling gitu ya. Dok, ini kok aku udah berkerut gitu. Itu yang lebih umum banget dan benar-benar yang gampang untuk diterima. Nah, lebih ke ini sih, usia berapa? Jadi aku begitu. Kalau itu konteksnya memang tanya untuk Iya. kesehatan. Nah, jadi misalkan memang tanda-tanda penuaan secara medis itu kan memang ada. Karena kolagen itu seperti jembatan di bawah jembatan. Misalkan dia bagus, tegak, ya atas kulitnya masih rata. Seiring seperti ini bertambah usia, si kolagen itu memang menua. Lama-lama jadi miring. Nah, kalau miring kan berkerut kan, jadi bergelombang. Terus kemudian juga dehidrasi gitu. Itu yang membuat dia tampak looks-nya lebih tua. Nah, sebenarnya kalau usia 40 ada keriput di sudut mata wajar aja sih menurutku. Terus kemudian ada flek, ya memang flek itu kan tercipta karena satu memang ada dari si sinar matahari, dan itu kan bisa diobati, bisa dicegah. Yang memang nggak bisa diobati kan genetik ya. Kalau emang genetik, ya saya akan ngomong ini genetik, jadi ya diterima. Kalau dipudarkan bisa, dihilangkan nggak bisa untuk flex dari genetik ya. Karena memang kulit itu ada regenerasi setiap sebulan sekali kayak gitu. Jadi masih alami aja, itu yang banyak. Cuman yang aku nggak mau adalah hasil yang instan. Nah, yang bikin one night langsung 1 minggu gak keriput gitu gimana? downtime-nya sehari aja langsung kelihatan hasilnya. dan gaji aja ini sekalian kan gitu. Kayak film ayat-ayat cinta bulan tahu gak sih? Iya. Transplant wajah. Kayaknya banyak penggemar film ya Mas Iya, Aldi enggak. Saya ya. nonton banyak film kayak gitu. Iya, sudah. Adin gimana? Apa Kamu ini? merasa udah saatnya kamu ke dokter?
Iya. Atau merasa ya udah pede, aku menghargai proses. Tadi kan aku pede kamu ya, aku menghargai kamu proses kamu apapun itu. Aku simpulkan kalian sudah menerima dengan apapun proses. Selama soalnya itu masih mau bahas, selama jiwanya masih ikut berkarya kreatif ya. Tapi kamu ya kadang pikiran gak sih Kalau Tripon tuh sekarang lebih ke yang aku bilang melawan tadi, melawan kerusakan, menunda. Jadi lebih berarti ke bukan melawan agingnya bukan ya, enggak. Kalau tapi itu melawan efek kerusakannya. yes, udah mulai sadar itu. Kalau melawan agingnya udah nggak bisa, udah kena nama Tuhan ya dok ya. Tapi kalau banyak sekali yang terjadi macam iya, saat kerutan itu menyimpan banyak keindahan loh ya. Itu dia. Jangan merasa kerutan itu membuktikan bahwa kita itu jelek. Kalau gitu berarti semakin kita bertambah usia, kita mengklaim diri kita akan semakin buruk. Padahal semakin bertambah usia itu harusnya bertambah juga kematangan kita ya dok ya. Wise. Wise. Gitu ya, experience-nya. Nah, bertambah juga ketahanan kita. Jangan salah, kerutan itu menyimpan sejuta cerita. Iya dok, sepakat nggak dok? Jadi caption Instagram aku habis. Oh iya, gitu ya. jadinya berkerut gitu. Enggak sih, enggak. Mari kita pikir bersama. Gitu. Tapi kata dokter kan merawat itu lebih baik, maksudnya mencegah itu harus. Iya. Tapi nggak usah. Nggak, aku tuh gitu karena kayak sebagai dokter tuh ngasih dok kayak orang tuh kan ingin lumrahkan namanya kerutan. Tapi datang ke dokter justru ini menghilangkan kerutan itu. Pak dokter sendiri hati nuraninya berkata seperti itu. Nah, ini aku penasaran juga. Aku sih lebih gini ya. Kerutan itu kan terjadi memang tadi karena ada satu yang memang sudah usia, yang kedua memang dia kulitnya biasanya kering, yang ketiga apa yang dimakan dikonsumsi itu tidak benar. Itu yang Berarti beda kerutan karena usia dan kerutan karena pola hidup tidak sehat itu. kalau beda atau enggaknya kan kerutan bentuknya ya gitu aja ya. Cuma ada yang usia 40 udah mulai. Ya. Biasanya kan curiganya karena dia malam tidurnya nggak beres, kemudian dia banyak jajan kan kayak gitu ya. Makanya tidurnya yang bener. Makan juga yang benar. Gitu ya. Dia harus istirahat lah. Ini buat aku maksudnya. Itu juga lebih ke situ sih. Jadi kalau aku ya edukasi, ini nanti kita punya treatment yang memang dia bisa membantu naikin kolagen lagi. Kalau kolagennya semakin bagus, kan memang ada namanya alat untuk stimulasi supaya si kolagen ini bangkit lagi. Gitu loh, kayak misalkan dipanasin atau dibuat suatu luka sehingga ya kayak kita luka kulitnya kan akan tutup baru. Nah, itu terjadi di dalam juga sebenarnya. Ya, itu yang akan terjadi. Oh makanya ada treatment yang pakai darah sendiri itu ya? Itu bisa banyak sih PRP. PRP. Tapi banyak banget modalitas yang untuk membantu tidak berkelahan. Cuman kalau ibu ini nanti setelah ini dia tidak membenarkan apa yang salah, maksudnya tidak memperbaiki apa yang membuat dia seperti ini, ya itu lagi. Betul. Nah, gitu kan. You are when you eat. Iya, akhirnya ada di kita. Itu dia, balik ke statement awal ya, beauty is also an option ya. Option itu diri kita sendiri. Nggak harus dengan cara sakit-sakitan kok. Cara enak juga banyak ya. Makan, Dirawat dari sekarang. dirawat dari sekarang. Itu dari ngomongin aging, sebuah proses usia dan juga lagi-lagi aku harus ngomong yang biologis dan juga mental. Tapi ada istilah anti-aging ya. Sebetulnya tuh anti-aging itu gimana sih dok? Kayak melawan usia atau melawan supaya tampilannya nggak kelihatan tua? Kalau di bidang kedokteran itu anti aging sekarang sudah menjadi bagian ilmu dari ilmu biomedis. Oke, ya anti-aging medicine. Ya, anti aging medicine. Jadi ada namanya ilmu biologis yang memang dia ngurusin gimana sih sebenarnya yang terjadi sama tubuh kita ketika kita bertambah usia seperti itu. Nah, si anti aging medicine ini dulu adalah ngomongnya penuaan adalah sebuah takdir. Tetapi ternyata penuaan itu bisa tadi dicegah, bisa diperlambat dan juga diobatin. Lebih ke situ sehingga goalnya adalah ketika kita mencapai masa yang senja, kita bisa tetap awet muda, melakukan fungsi tubuh seperti saat kita masih muda. Gitu sih. Oke, Adin merasa ingin awet muda terus gitu? Tetap terus ingin dipanggil anak SMP kan? Kalau terus-terusan sih juga nggak mau ya. Males ya. Misalkan nanti udah usia sekian masih dibilang SMP gimana? Padahal ya. Tapi kamu pernah nggak sih kamu nemu momen kayak misalkan ketika kamu ada di sebuah forum gitu ya, di mana forum itu kayak isinya orang-orang keren, ataupun kamu dipandang orang yang keren. Tapi ketika ditanya umur kamu berapa sih, kamu nyebutin umur gitu. Terus kayak mereka meremehkan meremehkan jadinya. so far sih
nggak pernah sih, so far nggak pernah. Karena aku jarang sih sebenarnya membahas usia. Sebenarnya aku sangat jarang dikelilingi orang-orang yang selalu sensitif atau mempertanyakan membahas soal ini. Puji Tuhan ya begitu ya. Jadi makanya pembahasan itu kayak menarik, ternyata usia itu kompleks sekali. Jadi Awet muda karena lingkungannya juga mendukung. Supporting ya, Iya. kita ada lingkungan. saya nggak semua perempuan bisa menemui environment yang sama ya. Kalau bahas anti-aging itu lebih ke kita harus punya mindset bahwa anti-aging itu bukan kita menjadi proses menjadi bahan usang, tapi proses menuju kita menjadi bahan klasik. Gitu. Bahan klasik itu kan barang-barang yang semakin kesini tuh value-nya makin tinggi. Kita harusnya gitu nggak sih, Dok? Jangan merasa bahwa kita semakin tahu usia itu kita makin usang, makin nggak buang, makin nggak punya daya, makin nggak menarik. Iya, makin nggak punya power. Jangan ya. Justru semakin kesini tuh kita harusnya menutup diri kita ini jadi barang yang klasik dengan pengalaman yang ada, dengan proses yang ada. Ya, itu menarik sih. Oke. Jadi jangan. Sekarang aku tanya deh, kita nggak jangan tanya usia pada wanita, tapi detail. Ketika Adin melihat Dokter Vika, Adin penasaran sama usia kita. Penasaran lah Dokter Vika. Penasaran dong. Dia setengahnya gua. Yang bikin penasaran apa gitu? Tapi Dokter Vika nggak kelihatan kan kalau usianya juga, maksudnya Dua kali itu gitu mas. Eh, Ya kan Dok? Iya, 2 kali lipat bener ya? Usianya, Iya. bener. Apa yang bikin kamu pingin penasaran, pingin tahu usianya Dokter Vika? Kita lihat dari, karena kita manusia punya looks dulu ya, dari looksnya Dokter Vika ini terlihat ya masih oke gitu loh, masih ya apa ya, sehat, maksudnya kulitnya sehat. Kemudian kalau apalagi dia Sekarang gini deh, definisi Adin ketika umur segitu, Adin pengen terlihat kayak gimana ya, Pak? pengen terlihat semua Secara jelas, mungkin look dan maksudnya fisik. sehat nih kayak Dokter Vika nih, kulitnya kan sehat gitu ya, dan secara mental juga harus pengennya juga udah apa ya, tahu apa sih udah apa gitu. Apa ya? Saya Tahu tahu. Wah, ini. Nanti akan merasakan sendiri bagaimana realita jadi seorang wanita Asia ya. Iya sih, tapi Ya, setengah. tapi itu jadi rahasia yang luar biasa ya, ketika kita sebagai wanita dengan segala prosesnya itu kita bisa, Iya. kan kita punya pilihan gitu. Vika memilih untuk tetap jadi wanita yang sampai sekarang ini jadi Iya. wanita yang keren, berdampak besar gitu. Kuncinya Karya-karyanya. siji lagi. Iya dong ya. Karena mau nggak mau gak ada jalannya gimana juga. Iya, Keniscayaan akan Iya. mengalami juga. Ada ketakutan nggak ketakutan dalam apa dulu. menghadapi momen-momen berat yang dari dulu tidak akan sama. Kalau sekarang tuh kayak belum kepikiran gitu. Suatu saat akan ketakutan apa enggak. Tapi kalau dari sekarang udah mulai sering ngobrolin topik-topik kayak gini, kayaknya jadi nggak takut sih ya Dok ya. Karena udah direncanakan. Iya, benar. Banyak belajar. Nah, jadi kayak udah lebih kayak prepare well gitu. Kalau ngomongin teman-teman sebaya kamu, sosial kamu, aku sih ini sebuah apa ya? Fenomena yang aku nggak tahu memaknai fenomena post itu diganti ya. Ada yang filter Instagram dan TikTok yang bikin Paris udah zaman dulu Dok, itu udah zaman kapan? Sekarang udah beda lagi. AI-nya tuh udah makin cantik kan. Apapun bisa dihilangi, bisa ditambah tuh bisa bro. Itu dia, kayak tiba-tiba hilang menurutnya atau gimana? Bisa benar-benar. Menurut kamu seusia kamu itu pada lebih nge-value look atau nge-value insight? Kalau sekarang kita jujur ya, bicara jujur ya, Dok. Kalau dokter dan juga Mas Al juga mungkin bisa menilai. Kalau kata-kata usia, entah kenapa aku juga bingung, mereka tuh jarang bisa percaya diri dengan apa ada di dirinya. Kayak merasa menggunakan filter itu jadi kayak untuk menutupi gitu. Terjadi karena apa ya? Karena pertambahan usia itu tadi. Balik lagi karena usia. Perspektifnya jadi beda, jadi kayak capek gitu. Ya akhirnya udah selesai, damai. Semua itu terjadi karena ya kita bisa melanjutkan perjalanan karena Dokter Vika tadi udah sampaikan dari awal, kita udah damai dengan diri kita, keadaan kita gitu. Tapi teman-teman kamu, kayak kamu sering terima curhatnya gitu, kayak masih insecure gitu nggak sih? Curhat gimana maksudnya? Curhat kayak, duh aku kok kayak gini ya, gitu, kayak tambah ini, tambah itu. Temanku Kamu yang kalau misalkan oke. ada curhatin sama teman kamu, let's say ini kamera teman kamu, kamu bilang apa sih? Just apa ya? Look gitu. Tentang look. Ya kamu adalah kamu itu berharga, kamu itu tidak ada yang sama. Maksudnya Tuhan ciptakan kita tuh tidak ada yang sama gitu. Jadi you are special. You are special on your You own, are right? special. Iya. Dan tadi kan berkali-kali ada juga bilang ya, bahwa oke, kita tetap harus merasa cantik di usia berapapun gitu kan. Ya. Of course, dalam proses sendiri, tapi kan dari
upaya kita dalam perjalanan kita juga harus ada preparation ya. Adi sudah mulai preparation apa sih untuk dalam tanda kutip agingnya itu tadi? Aging, Definisi apapun. definisi apapun ya. Kalau dari segi looks, Oke, satu-satu deh. Let's say Ya. nih. dari segi looks ya salah satunya kita udah mulai treatment ya, karena kita nggak ngerti yang di dalam kondisinya seperti apa. Kemudian kalau secara psikologis ya, aging secara psikologis aku udah mulai prepare, harus bisa ngerti nih, harus tough itu tadi, harus punya resilience gitu ya. Dari segi sosial aku udah prepare juga bahwa sosial itu kan sangat majemuk ya. Jadi aku udah prepare banyak hal. Yang paling penting yang aku bangun adalah kesadaran diriku tentang siapa aku gitu. Identity ya. Identity, nggak boleh krisis identity ya. Jadi apapun yang terjadi selama kita ngerti identitas kita siapa, kita nggak akan mudah jatuh. Kita nggak akan mudah ke bawah angin ya dok, ibaratnya seperti itu. Itu aja sih. Let's say dari cita-cita kamu, peran-peran kamu. Udah kamu persiapkan step-stepnya begitu mungkin? Atau let it flow aja deh. Puji Tuhan sudah sih, Heeh. tapi ya kita bisa merencanakan, kita cuma bisa merencanakan ya, sisanya biar Tuhan yang bekerja gitu. Jangan lupa usaha. Usaha juga, betul. Berdoa dan berusaha. Kalau Dokter Vika kan sudah Aku juga jadi, oh iya lupa gitu. iya. Dokter Vika sudah mencapai usia sekian gitu ya. Apakah dokter masih punya mimpi-mimpi tinggi? Oh banyak. Kalau ya? mimpi harus selalu ya, Dok, ada, ya. Karena itu yang membuat kita hidup gitu. Usia dokter membatasi mimpi dok? Enggak, Enggak ya? enggak juga. Karena ya itu tadi setiap detik kita tuh ada suatu progres. Kalau aku kan ada di buku juga kan, 1% progress every day. Ya. Kan bukunya. Yes. Nah, itu benar-benar menginspirasi sih. Jadi memang kita harus terus bertumbuh, kita harus terus punya mimpi supaya nggak mati. Betul, nyawanya ada di mimpi ya dok. Benar. Ya setuju. Itu dia. Anak-anak muda. Jadi bermimpi itu tidak apa ya, bukan hal terlarang ya buat wanita ya. Dan tidak terbatas oleh Emang sesuatu. cowok nggak punya mimpi? Nah itu pertanyaannya. Ya punya sih. Cuman kayak itu loh, ketika melihat realitas tuh di usia sekian harus realistis gitu, mimpi Oh, iya, boleh muluk-muluk gitu kan, kadang masih begitu ya. Disesuaikan dengan kemampuan yang ada di Mimpi diri itu kita. bagi aku adalah target yang bisa dicapai loh. Bukan yang misalkan aku sekarang jadi dokter, besok jadi politikus atau gimana gitu, enggak. Jadi memang harus yang realistis. Yang bisa supaya nggak dicapai. stres, Iya, supaya iya, nggak iya. stres. Misalkan mimpiku tuh sederhana. Aku pengen bisa lari aja 5 kilometer gitu Setuju. loh, kayak gitu-gitu. Yang kita bisa menjalani Realistis. prosesnya yang diusahakan setiap hari. Jadi nanti ketika itu bisa tercapai, itu jadi reward tersendiri buat kami. Betul. Setuju. Kalau dokter ngelihat kira-kira treatment buat Adin yang cocok apa dok? Tiba-tiba ya, coba dok diperiksa dok, ini kenapa? Ini nggak ada dia papain ini akan Enggak ya? paling cuman eksfoliasi ringan aja gitu, dibersihin. Udah itu. Soalnya gue ngeliat tuh kayak orang-orang usia, apalagi di Hollywood yang kan serem ya, Oh. apa di Indonesia gitu ya, kayak usia kan udah botox. Iya. Ya ketika di Indonesia memang orang tuh dapat botox tuh pas usia berapa biasanya datang ke dokter? Kalau botox paling muda di aku 25 udah ada loh. Iya kan? Ada. Kalau yang memang udah botox itu hanya bisa dipakai kalau kerutannya dinamis. Itu kan kayak istilahnya melumpuhkan otot gitu bukan sih? Ya, mengistirahatkan Mengistirahatkan otot ya. otot. Oh iya. Itu kalau dinamis. Kalau yang udah statis memang dia diem aja berkerut ya nggak bisa dibotox. Oh gitu. Iya. Terus kalau misalnya aku ngeliat kan beberapa ada tips yang kayak suka pagi-pagi let's massage our face yang gitu. Iya benar-benar. Iya. Itu efektif. Keren beneran. banget. Ya, efektif. Oh Ya, beneran. ya kayak di tubuh aja ya. Kalau udah. di gym Oke, gitu oke. kan dibentuk. Aduh, ayo sekarang. Ya, sekarang kita coba. Dan aku abis ini mau beli karena aku kemarin juga kayak bertanya ini sebenarnya beneran nggak? Beneran berarti. Masa dok, ya? iya sih bisa gitu? Pakai tangan aja. Kalau nggak pakai memang efek Bisa loh pakai aja. Guasha gitu beneran. Bisa. Memang dia membantu kan, alat untuk membantu untuk Menarik ya? Ya, kayak gitu. Jadi semuanya pasti ada based on ilmunya sih gitu. Kalau misalkan yang FOMO, misalkan ada yang nggak masuk akal ya jangan diikuti. Yang nggak masuk akal tuh kayak gimana dok? Itu contohnya nggak bisa nemu gitu. Kalau aku ya, Nah itu aku pernah lihat ya, ada ya? kayaknya bukan Indonesia deh. I think it's in Tapi China. yang maybe. beli banyak orang Indonesia. Oh iya. Iya. Jadi before-nya itu Jadi, dia memang terlihat Tembem ya, Ah. terus tiduran dia pakai yang ditarik di telinga. Iya. ada yang itu, ada yang lebih ekstrim lagi dok. Jadi tuh dia facelift, Hah? cuman tuh kayak sorry ya kalau grafik ya. Jadi dia kayak disayat, terus ditarik, ke atas. Iya, Jadi itu itu mah
stitch-nya atau jahitannya itu Ya, melingkar dan bener kayak di staples, jadi bener-bener ketarik banget gitu. Ya memang kan kulit elastis. Iya sih, tapi itu ngeri ya. Itu Kayak- hobi-hobi masing-masing orang. Instan itu tadi loh, itu agak bahaya ya. Kalau yang enggak itu sih masih make sense ya. Maksudnya memang ilmunya ada. Oh, iya. Ada. Iya. Tapi yang tadi yang kayak pakai alat cuman kayak kain terus ditarik ya memang Terus dibiarkan semalam semalam. gitu kan. Ya pagi dilepas ya pasti ya bener. Tapi nanti dia berekspresi ya gini Ini lagi, betul. Oh, kalau yang apa namanya yang dipakai itu berarti overclaim ya. Sebetulnya nggak yang langsung tiba-tiba jadi V shape. Iya enggak. Siang ya udah balik lagi. Udah balik lagi ya? Heeh. Kecuali mau disolasi. Kan kadang Eko juga Repot. Yes, ada itu. tape gitu kan. Ya. Tapi kan kulitnya nggak bisa istirahat ya kalau terlalu sering digituin. Kira-kira tips buat pemirsa kita apa, Dok, untuk bisa menjaga usia kita? Usia biologis itu juga ya. Usia mungkin untuk bisa terlihat sehat Dan percaya Oke. diri. dan percaya diri. Jadi memang kali ini kan kita ada di podcast yang judulnya The Fitting Room. Ya. Dimana kalau kita di fitting room, yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Betul. Kita harus jujur Iya. terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Kita harus bisa berdamai dengan apa yang terjadi di diri kita. Jadi berdamailah dengan usiamu, tapi persiapkan dengan matang apa yang akan kamu lakukan. Menua itu pasti, Ya. tetapi harus age gracefully. Age gracefully. It's gracefully. Wih, keren Ya, sekali. bottom line, age gracefully. Adin, Yes. nyanyi dulu reflection. Nyanyi. Who is that girl I see? Dah. Tahu itu kan, Dok? Bahkan nih. Tahu. Itu bagus itu. Bagus kan? Untuk seperti yang Dokter sampaikan ya, melihat refleksi kita siapa Siapa diri kita? Itu yang Ya. utama. Ya. Topik pembicaraan ini intinya di situ ya, Dok ya. Ya. Seberapapun usianya, bagaimanapun proses agingnya, yang penting kita ngerti siapa kita. Yes. Kalau aku tanya, Adin udah siap belum untuk aging? Yes, I'm ready. Ready ya? Conquer aging itu sendiri ya? Kita harus ready. Karena hidup terus berjalan. Jadi kita mesti prepare aja, ready apapun yang terjadi. Untuk mungkin pemirsa seusia Adin yang masih muda-muda gitu ya, itu Adin ada itu nggak sih obrolan-obrolan yang selalu Adin tekankan ke mereka dalam menghadapi usia ini sendiri? Pesannya apa? Pesannya, Pesannya. seperti yang Adin udah bilang tadi, percayalah bahwa kamu itu spesial, kamu diciptakan Tuhan itu tidak sama dengan yang lainnya. Jadi ya, just be yourself with your own uniqueness. Uniqueness ya. Yes. Mau umur berapapun, mau usia berapapun, Iya, ya udah ya. iya, Nikmati prosesnya. Ya. iya. Tapi sah nggak sih kalau misalkan menanyakan usia pada wanita? Sah aja. Sah. Kalau aku sih pede-pede aja ya. Tetap pede. Pede-pede aja. Aku juga deh, pede-pede aja. Iya Oke, kan? itu dia. Dan kali ini kita akan ada sesi spesial. Iya. Dan juga Adit. Dimana nanti di Apa nih? fitting room seperti yang tadi disampaikan ya. Di fitting room adalah sebuah ruang nyaman dan ruang aman bagi perempuan-perempuan luar biasa di mana bisa they can be themselves untuk Yes. bisa berbicara sebebas dan juga sesuai apa yang ada di benak mereka. Maka dari itu, aku minta dokter dan juga Adin untuk bisa menuliskan sebuah surat cinta kepada wanita-wanita inspirasional lainnya di episode selanjutnya. Boleh? Boleh. Boleh, kita akan ambilkan kertas ya. Dan nantinya kita juga akan meminta Adin dan dokter untuk menulis surat cinta atau satu sama lain. Surat cinta buat Dr. Vika. Surat cintaku yang pertama. Asik. Ini untuk Adin. Terima kasih. Surat cinta untuk narasumber selanjutnya dan juga untuk dokter Dr. Vika. Vika, oke. Vika juga ya, untuk narasumber selanjutnya dan juga untuk Adin. Udah lama nggak nulis surat. Biasanya nulis resep ya. Biasanya nulisnya kalau saya nulis voice sih kan. Jadi narasumber kali ini tidak tahu untuk narasumber selanjutnya siapa. Benar-benar blind message. Ya. Dimana pesan itu Menarik. sama seorang wanita secara umum dari hati ke hati, hearts to hearts kepada perempuan selanjutnya, dan perempuan yang menerima itu juga tidak tahu ya. Dari siapa? Dari siapa ini surat datang? Walaupun sebenarnya bisa nonton episode, tapi kan tidak tahu ini sebetulnya yang punya yang siapa. Gitu. Iya. Itu dia. Ini sebuah message spesial antar wanita supaya menjadi makin indah, age gracefully. Yes. Mungkin bisa sesuaikan dengan tema kali ini. Iya. Bisa juga dengan topik-topik seputar wanita lain. Oke. Ya. Dan terima kasih untuk kamu yang udah setia nonton sampai dengan akhir. Semoga podcast episode 1 kali ini bisa menginspirasi Ya, dan amin. membuat kamu makin bisa nyaman sebagai seorang wanita dan sebagai seorang manusia.
Itu dia podcast episode pertama di Fitting Room kali ini. Jangan lupa untuk stay tune terus dan juga nantikan episode-episode selanjutnya. Aku Algi Fari. Bye-bye. Bye. Thank you banget, Dok. Thank you. Thank you, Dok. Seru banget. Seru banget.